mahasiswa dari Universitas Krishna Indonesia Maluku, Fakultas Kesehatan, Prodi Keperawatan, dengan NPM 1211420122000. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi fisiologi sistem pernapasan atau respirasi. Langsung saja kita ke materinya. Jadi teman-teman semua, sebelum kita masuk ke inti materinya mengenai anatomi fisiologi pada sistem pernapasan atau respirasi, kita ketahui dulu apa sih sistem respirasi itu. Jadi, sistem respirasi adalah sistem organ yang digunakan untuk proses pertukaran gas. Sistem respirasi sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu sistem respirasi atas dan sistem respirasi bawah. Sistem respirasi atas terdiri dari hidung, faring, laring, dan trakea. Sedangkan pada sistem respirasi bawah terdiri dari bronkus, bronchioles, alveoli, paru-paru, dan diafragma. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke inti materi ini, yaitu mengenai anatomi fisiologi pada sistem respirasi. Sistem respirasi sendiri terdapat organ-organ yang membentuk atau yang berperan dalam sistem respirasi. Yang pertama ada hidung. Di luar hidung ada septum atau alat pemisah lubang hidung di sebelah kiri dan lubang hidung di sebelah kanan. Lalu kemudian ada tulang hidung, yaitu tulang yang membentuk hidung. Kemudian ada bulu hidung atau silia yang berfungsi untuk menyaring kotoran yang masuk melalui udara ke dalam hidung. Kemudian ada selaput lendir, ada selaput pembau yang disebut juga sebagai olfaktori, ada selaput saraf pembau ke otak, juga ada rongga hidung atau jalan masuk udara. Organ yang kedua yaitu faring. Faring adalah tempat persimpangan antara jalan masuknya udara atau napas dan jalan masuknya makanan. Faring ini terletak di bawah dasar tengkorak atau terbentang di organ mulut dan hidung dan juga menuju ke laring sampai esophagus. Faring ini berfungsi sebagai alat untuk mengalirkan udara dari hidung dan mulut menuju ke trakea. Faring sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Yang ketiga ada laring. Laring adalah saluran udara dan bertindak sebagai pembentuk suara. Laring ini berada di persimpangan esophagus dan trakea. Bentuknya seperti tabung dan tidak beraturan. Fungsinya sebagai pembentuk suara, menghubung antara faring dan trakea. Kemudian terdapat katup atau epiglotis yang berfungsi untuk menghindari masuknya makanan ke sistem pernapasan. Yang keempat, trakea. Trakea merupakan penghubung antara laring dan bronkus dan berfungsi sebagai jalur masuknya udara ke paru-paru. Dan di dalam trakea terdapat rambut-rambut halus yang merangkap debu dan kotoran yang terperangkap oleh silia. Yang kelima, bronkus. Bronkus adalah saluran penghubung antara trakea dan paru-paru. Bronkus ini berfungsi menghantarkan udara dari saluran nafas di atas ke dalam paru-paru dan mengeluarkannya dari paru-paru. Yang keenam, bronchioles. Bronchioles ini merupakan saluran yang menghubungkan bronkus dengan alveoli dan berfungsi mengalirkan udara dari bronkus ke alveoli. Yang ketujuh, alveoli. Alveoli adalah rongga yang berbentuk cekung yang dikelilingi oleh kapiler kecil yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveoli kemudian akan menyerap oksigen dari udara yang dibawa oleh bronchioles dan kemudian mengalirkannya ke dalam udara. Yang kedelapan, paru-paru. Paru-paru merupakan organ yang sangat penting dalam sistem respirasi karena berfungsi menukar karbon dioksida dari darah dengan oksigen dari udara. Yang terakhir, diafragma. Diafragma merupakan otot utama yang digunakan dalam proses respirasi. Otot ini terletak tepat di bawah jantung dan paru-paru. Otot ini akan berkontraksi ketika menarik dan membuang